Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, ya tentunya kakak nggak dengar suaranya ya. Tapi kakak bisa mendengar suara Kak Risma dan Inang Sinaga. Shalom Kak Risma dan Inang Sinaga. Shalom. Iya, adik-adik yang di rumah kita akan memulai ibadah kita hari Minggu ini. Tentunya kalian pasti dalam keadaan semangat. Ayo kita mulai ibadah kita. Ada Alkitabnya tidak ya di samping? Persiapkan Alkitab kalian. Yuk kita bernyanyi, persiapkan hati kalian untuk datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ayo adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan dan kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali. Ya, lagu yang kedua judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras, wah masalah. Bila topan keras melanda hidup kakak, Kak Risma, ataupun Inang, pasti ada Tuhan yang menolong. Begitu juga dengan adik-adik. Ayo kita nyanyikan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan
Adik-adik, mari kita dengarkan titah minggu ini yang dibawakan teman kita dari sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan titah ke-8 yang berbunyi, jangan mencuri. Amin. Amin, riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi hama ahu makor jahon titahmu ai. Amin. Ya, kumasuki gerbangnya. Kemudian bila topan keras melanda hidupmu, sekarang kita akan nyanyikan lagu sesuai dengan tema kita hari ini. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel di kandang singa. Tapi akhirnya Tuhan menolong Daniel karena Daniel mengasihi Tuhannya, Allahnya. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, adik-adik, kita mendengarkan ayat hafalan minggu ini dari teman kita sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b yang berbunyi tentang tetapi aku dan sesi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Mari kita bernyanyi lagi. Ya, kita bernyanyi kembali. Nah, lagu kita yang berikutnya, mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku pasti keputusan adik-adik di rumah juga. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ayo kita nyanyikan dengan semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik. Mengikut Yesus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu walaupun melalui online. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Daniel adalah seorang petinggi kerajaan yang memerintah pada saat itu adalah Raja Darius. Daniel adalah seorang petinggi atau seorang pegawai tinggi kerajaan di kerajaan Persia. Dan yang memerintah pada saat itu adalah Raja Darius. Kalau ada orang yang baik, selalu ada orang yang jahat. Begitu juga yang terjadi pada Daniel saat itu. Banyak teman-temannya yang cemburu karena Daniel adalah petinggi kerajaan atau pegawai kerajaan yang sangat disukai oleh Raja Darius. Maka teman-temannya merencanakan sesuatu. Apa rencananya itu? Iya, mereka bilang begini, Tuanku Raja, sudilah kiranya Raja membuat peraturan supaya semua orang yang berada di kerajaan Raja Persia untuk beribadah hanya kepada Raja saja. Dan barang siapa yang melanggar atau barang siapa yang tidak tunduk kepada peraturan itu, maka dia harus dibuang ke gua singa. Raja Darius agak senang karena dia bakal menjadi orang yang disembah dan hanya kepadanya orang yang beribadah. Maka Raja Darius mau menyetujui peraturan yang diminta oleh pegawai-pegawai kerajaan yang jahat itu. Tujuannya hanya satu. Tujuan pegawai-pegawai kerajaan yang cemburu itu hanya satu, supaya Daniel tersingkir. Karena mereka tahu bahwasanya Daniel selalu berdoa di tingkap rumahnya 3 kali dalam 1 hari. Berapa kali? Iya, 3 kali dalam 1 hari. Maka mulailah mereka menjalankan siasat jahat mereka. Ketika itu Daniel sedang melakukan kebiasaannya untuk berdoa di tingkap rumahnya. Seperti tertulis dalam kitab suci kita, Daniel selalu naik ke tingkap rumahnya untuk berdoa 3 kali sehari. Dan para teman-temannya yang ingin berbuat jahat kepada dia, melihat Daniel naik ke tingkap itu, dan mereka naik bergegas-gegas ke sana, dan mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Tuhan di tingkap rumahnya yang selalu terbuka menghadap ke arah Yerusalem. Apa yang terjadi adik-adik? Daniel dibawa ke kerajaan. Kemudian sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh kerajaan, maka Daniel dilempar ke gua singa. Di dalam gua singa itu ada banyak singa yang kelaparan. Jika seekor lembu dimasukkan, lembunya akan langsung habis. Maka ketika itu Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi Raja Darius merasa sedih. Dia takut sesuatu terjadi kepada Daniel oleh teman-temannya yang jahat. Maka dia mempatrikan
tutup gua itu dengan cincinnya. Supaya jangan ada orang yang berbuat jahat. Kemudian Raja Darius berpuasa supaya Daniel selamat. Keesokan paginya ketika Raja Darius datang ke gua itu, kemudian dia bertanya, "Daniel, apakah kau masih hidup?" Daniel menjawab, "Malaikat Tuhan menjagai aku dengan menutup mulut singa itu." Adik-adik yang manis, apa yang mau kita lihat di sini? Bahwasanya apapun peraturan yang ada di dalam kehidupan kita, jika itu untuk melarang kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau kita bernapas, itu artinya kita masih hidup. Kalau orang yang tidak bernapas lagi, itu artinya dia sudah tidak hidup lagi. Untuk itu supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka kita harus berdoa. Coba kalau kita misalnya tahan napas kita enggak bernapas. Pasti kita enggak tahan. Sama seperti itulah doa. Kita harus tetap berdoa karena doa adalah nafas kehidupan, karena doa adalah cara kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Doa adalah cara kita memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Untuk itu, jadilah pendoa. Anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Kita semua harus rajin berdoa. Di rumah, kami bangun tidur selalu berdoa. Ada pernah seorang ibu yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya yang hanya punya sebidang tanah kecil. Ketika ditanya, kenapa bisa berhasil menyekolahkan anak-anaknya 4 orang sarjana, padahal hanya dengan sebidang tanah yang ditanami sayur-sayuran. Maka si ibu berkata, semua itu berkat doa. Saya tidak mampu untuk melakukan semua ini kalau bukan karena Tuhan. Saya enggak mampu menyekolahkan semua anak-anak saya kalau bukan karena Tuhan. Dan karena itulah saya selalu berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Maka dengan doa artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan doa artinya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Jadikan kami seperti Daniel yang selalu setia menyembah, memuji dan memuliakan Engkau walaupun dia telah berada di lubang singa. Dan kemudian Engkau menyelamatkannya melalui malaikat-Mu. Tuhan ingatkan kami untuk menjadi seorang pendoa, seorang yang setia berhubungan dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dapat kami serahkan dalam doa kami. Bapa yang baik, khusus untuk anak-anak kami sekolah minggu, yang sampai saat ini untuk yang sudah sekolah, masih belajar secara daring. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang mengingatkan mereka supaya tetap berdoa agar COVID-19 ini dapat berlalu dan kami bisa kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah kami bersama di gereja. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Engkau buka tingkap-tingkap rezeki yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membiayai anak-anaknya, baik untuk makanan maupun untuk pendidikan mereka. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita mengumpulkan persembahan kita.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Mega-Mega HP Langit. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga nin humado manok-manok, nai bata ipuji be. Deharanga katondolo, sama rata-rata be. Dimuncul makan adolo, nai bata ipuji be. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, senggoy dalanon nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang agehuja. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Nya. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Salam sehat selalu. Shalom.